sosok utusan, di mana dia mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu di dalam Yohanes 16 nomor 12, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, artinya di ayat 13-nya, di data 13 dikatakan, akan tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu kepadamu. Nah, sekarang cara mengujinya adalah di dalam pemahaman keyakinan sahabat saya sekarang ya, saudari saya yang sekarang, dengan ajaran agama Islam, kira-kira apa yang ada di Islam yang tidak bisa ditanggung oleh orang-orang sesama Yesus, dan apa yang ada di dalam keyakinan saudara yang tidak bisa ditanggung oleh orang yang sesama dengan Yesus. Mungkin kalau saya kasih contoh satu yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus itu adalah berhaji. Karena itu adalah suatu kewajiban di dalam ajaran agama Islam. Nah, kalau di saudari, kira-kira yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus itu, orang-orang sesama Yesus dalam agama Anda itu apa? Apa ya? Oh, menduakan Yesus, karena kan Yesus diakui sebagai Tuhan. Jadi menyembah yang lain selain Yesus gitu. Gitu. Iya. Jadi yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus adalah menuhankan Yesus. Saya rasa menuhankan Yesus itu tidak boleh menuhankan yang lain selain Yesus gitu maksudnya. Tetapi sangat disayangkan itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang berat. Kenapa? Galatia 5 nomor 1, dengan apa? Dengan matinya Yesus, dia telah membebaskan kita dari hukum Taurat dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Justru itu adalah sesuatu yang mengenakkan sekiranya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, kalian sekarang sudah dibebaskan dari hukum Taurat, dan sekarang kalian itu bebas dari kuk penghambaan. Apakah itu sesuatu yang berat? Justru itu sesuatu yang diimpi-impikan oleh orang Yahudi. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam Matius 23. Orang Farisi, ahli Taurat, menurut Yesus, ahli Taurat, itu sudah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kau turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, dengan munculnya ajaran menuhankan Yesus, artinya tidak ada lagi hukum Taurat yang perlu dilakukan oleh orang Yahudi angkatan pertama. Maka itu adalah sesuatu yang tidak berat. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Yohanes 7 nomor 49, Yesus mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Mereka tidak mengenal hukum Taurat pada masa itu, tidak lagi kemudian melakukan syariat Musa, tetapi mereka dikutuk. Nah, sedangkan kalau saudari saya mengatakan ajaran yang lebih sulit itu adalah menuhankan Yesus dan tidak kemudian menuhankan yang lain. Justru ini ajaran yang lebih enak. Karena dengan menuhankan Yesus, tidak perlu lagi bersunat, tidak perlu lagi menahan diri untuk tidak makan, tidak perlu lagi kemudian menjaga kekudusan Sabat, bebas, tidak ada lagi batasan-batasan bait suci, seperti Kristen layaknya. Apakah kedudukan orang Kristen hari ini ketika dipakai untuk mendudukkan tradisi kehidupan orang Yahudi pada angkatan Yesus itu berat? Tidak. Saya rasa tidak, saudariku. Justru orang Yahudi akan senang kalau pengajaran seperti Kristen ini ada pada zaman Yesus. Cuman kasih. Nggak ada yang berat di situ. Tapi yang berat itu ketika mereka diajarkan oleh Yesus, wajib hukumnya kalian untuk ke Mekah, ke Ka'bah, untuk menunaikan ibadah haji.
Saya rasa itu adalah hal yang sangat berat. Kemudian yang berat kedua adalah mereka diwajibkan sholat, wajib hukumnya 5 kali sehari semalam, dan itu rutin sampai mereka meninggal. Mau dia sakit tetap sholat, mau dia perjalanan jauh tetap sholat. Saya rasa ini yang berat dilakukan untuk angkatan pertama. Jadi kalau saudari saya mengatakan yang berat itu adalah menuhankan Yesus, coba Anda tanya diri Anda, apakah Anda berat menuhankan Yesus itu? Tidak ada hukum wajib di dalam agama saudara. Oh, saya wajib begini, mana dalilnya? Ibadah pun cuman sekali seminggu, itu pun cuman datang nyanyi-nyanyi. Tapi kan tidak sesuai yang Yesus firmankan di situ, yang aturannya hari Sabat, kenapa kok hari Ahad yang dilakuin gitu? Kan nggak sesuai. Kecil suaranya ya. Agak besar sedikit suaranya Mbak Feby, mungkin takutnya nanti Bang semua kurang bisa memahami apa pertanyaannya, silakan. Kan nggak sesuai sama yang di Alkitab, yang aturannya gereja hari Sabat, kenapa kok hari Ahad gitu? Masih banyak hal yang tidak bisa kamu tanggung. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggung hal tersebut. Kalau hanya memindahkan hari Sabat ke Minggu, itu bukan hal berat. Ya berat lah Bang Zuma, karena kan dari kecil sudah terdoktrin, dan ketika aku membaca dan mengetahui arti Sabat itu apa, loh kok jadi begini gitu. Terus yang aturannya harus bersunat, kenapa kok nggak bersunat? Yang apa? Sekarang gini, saudariku, menurut saudari, berat mana prosesi ibadahnya orang Yahudi dengan prosesi ibadahnya orang Kristen? Yahudi. Sementara Yesus mengatakan masih banyak ajaran yang ingin ku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran ini jauh lebih berat. Nah sekarang lisan saudari saya mengatakan lebih berat ajaran Yahudi daripada Kristen. Berarti apa yang ditanggung oleh angkatan Yesus ketika muncul ajaran Kristen itu lebih ringan. Ajaran Kristen itu harusnya masih banyak ajaran yang diajarkan yang lebih mudah gitu loh. Tapi ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya ketika ajaran syariatnya Yahudi dihilangkan, dimasukkan ajaran Kristen, berarti orang Yahudi sanggup. Nah sekarang kalau ajaran Yahudi dihilangkan, dimasukkan ajaran Islam kepada mereka, ini baru tepat. Mereka belum sanggup untuk menanggung pada saat itu. Wajib hukumnya mereka kemudian sholat 5 kali sehari semalam. Wajib hukumnya mereka berpuasa sebulan penuh. Mereka wajib hukumnya kemudian berhaji. Wajib hukumnya mengimani orang yang di luar daripada bangsanya menjadi seorang nabi mereka. Gak sanggup mereka itu. Tapi kalau dikatakan hanya Kristen, gak ada yang berat. Saudariku sendiri mengakui bahwa lebih berat Yahudi. Berarti kehidupan orang Yahudi dengan kehidupan orang Kristen dalam prosesi ibadah jauh lebih berat Yahudi daripada Kristen. Sementara menurut Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan keberagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Matius 5 jelas tertulis seperti itu nasihat Yesus. Berarti kesempurnaan agama setelah agama ahli Taurat itu adalah kesempurnaan agama yang jauh lebih sempurna syariatnya, ajarannya lebih komplit daripada ajaran syariat yang ada. Coba kita lihat dalam Matius 5 itu tertulisnya seperti itu. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu jelas itu. Tidak lebih baik atau tidak lebih sempurna, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di situ dikatakan dikausenu atau dikausene. Artinya kewajiban agama
yang lebih komplit, yang lebih sempurna, yang lebih teratur, yang lebih kebenarannya dan keadilannya itu lebih akurat, lebih sempurna, itu engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika keagamaanmu, agama di sini dalam bahasa Yunani adalah humon, artinya tuntunan, aturan atau iman, ya, tidak lebih benar atau tidak lebih sempurna atau tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak, agama yang datang setelah ahli Taurat adalah agama yang lebih sempurna ajarannya, lebih benar ajarannya daripada ajaran para ahli Taurat. Pertama, ajaran yang datang harus lebih berat karena belum bisa ditanggung waktu itu, artinya ajarannya pasti jauh lebih berat. Yang kedua, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna aturan-aturannya daripada itu. Dan itu hanya disifati di Islam. Saudariku sendiri telah mengatakan lebih berat ahli Taurat agama Yahudi daripada Kristen. Dah selesai kita di situ. Tapi kalau dibandingkan dengan Islam dan agama Yahudi, maka Islam jauh lebih berat. Jauh dibandingkan agama Yahudi itu. Saya kira gitu, untuk sekedar tanda perkenalan kita. Saudari Feby, silakan direnungkan, dan ya, hidayah itu hanya milik Allah. Silakan. Mungkin dari teman yang lain. Makasih. Baik, makasih banyak Bang Juma. Ini ada Bang Yonatan juga ini. Ya Silakan. udah Bang Yonatan disuruh naik aja, aku turun. Ya Iya. udah ya Bang Yonatan turun. Bang Yonatan turun, aku turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, sahabat. Bang Aptana itu ya, baik. Mudah-mudahan Bang Juma masih ada waktu ya Bang ya. Barangkali nanti teman-teman kita yang lain ingin cari kebenaran masih bisa melempar 1-2 pertanyaan. Mbak Feby barangkali silakan kalau masih mau mencari 1-2 pertanyaan mungkin. Karena saya yakin Mbak Feby ini kalau sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, karena Mbak Feby ini orang yang suka berpikir tengah malam, pasti insya Allah akan titik pencariannya nanti. Tadi saya tuh Baik, ke atas ayo Bang, karena silakan. ini loh, ada yang berbicara Ya. mengenai nubuatan tadi kan. Makanya saya numpang lewat, kedengaran pertanyaannya dia. Makanya saya masuk. Orangnya nggak bisa naik lagi. Beliau nggak bisa naik lagi, dia nggak ada di bawah. Tadi sempat kepental, cuman kayaknya pengen naik juga. Iya, terpental-pental Bang, tadi itu dia. cuman Ntar, ini- sebentar. Tunggu Bang. Ini mana Tunggu, ini? Kayaknya ndak ada orangnya sudah ini. Bentar ya. Saya akan mungkin saya akan naikkan beberapa orang ya Bang. Nggak apa-apa Bang ya. Ntar Bang ya. Ntar dulu, ini yang saya pilih. Saya akan coba naikkan ini dulu nih. Bang Asyomatik. Iya, assalamualaikum. Bang Nah, Asyomatik. udah di atas ya? Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Iya, sehat Iya, Bang Zuma, lanjut. ya? Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Host, mohon izin, jadikan saya moderator, host. Iya. Oke, bentar. Oke, biar bisa pantau. Terus masih nge-lag Bang TikToknya Bang. Saya mau naikkan Bang Yonatan Nandar dulu nih Bang. Masih nge-lag. Bentar. Klik nih. Bentar. Ya, silakan Mbak Feby. Mumpung Bang Jumanya ada di sini, Anda betul-betul ketemu dengan ini, bertemu Dengan dengan Bang Zuma. gurunya Apologet. Jadi Enggak, biasa aja. unek-unek Enggak. apa? Sama-sama kita belajar. Ya, unek-unek apa yang ada yang mau ditanyakan, silakan. Gitu, Feby. Ini apa ya? Ini gimana mau diklik kok nggak mau nih. Aduh, tar. Bang Yonatan Nandar nih mau saya klik nih. Ntar Bang ya. Sabar ya Bang ya. Dunia ini lelet lagi. Ntar.
Allah. Ini silakan yang udah dinaikkan naik ngomong-ngomong silakan. Ngelag sekali TikToknya di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana, Bung? Saudari kita, saudari Agak Feby, besarkan suara mikrofonnya ya, saudari agak kedengaran Feby, dengan jelas. boleh nggak saya bernarasi sedikit? Boleh, boleh. Iya. Saudari saya dari mana tadi? Protestan ya? Iya. Oke, baik. Nasrani. Iya, dari Nasrani. Bang Oke. Zuma, Bang Zuma. Mbak Febi yang semalam itu kan kita diskusi Mbak Febi ya. Iya, kenapa? Iya. Nasrani kalau nggak salah. Iya. Berarti kalau Nasrani tidak menuhankan Yesus berarti ya? Tidak Iya. menuhankan Yesus dia. Iya. Baik. Nah, kendalanya di mana gitu sekarang kalau misalnya beliau tidak menuhankan Yesus? Ya kendalanya itu seperti di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam ketika mereka beriman kepada Allah yang mengutus Nabi Musa, tetapi kemudian mereka tidak percaya kepada kenabian Nabi Musa alaihissalam. Sama ketika ibarat kata sekarang ini kita adalah pengikut Yesus, ya kan gitu. Lalu kemudian orang-orang yang ada di zaman Yesus beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada baginda Rasulullah, tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Imannya kepada Musa, imannya kepada Tuhannya Nabi Musa tidak diragukan. Sayangnya tidak menerima kemudian Yesus sebagai Nabi utusan Tuhan. Nah, posisi ini sekarang ada pada saudari kita Feby. Beriman kepada Tuhannya Yesus, beriman juga kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, sayangnya tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu posisi beliau. Posisi beliau ada di situ. Nah, sedangkan kalau ingin keluar dari sana, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sudah pasti kemudian memberikan tuntunan kepada manusia sebagai pelengkap daripada risalah para nabi. Nabi Adam alaihissalam kemudian diberikan tuntunan, jangan engkau makan buah ilmu pengetahuan. Larangannya ada, perintahnya ada. Makanlah semua buah yang ada di sini, satu jangan kau makan. Jadi ada tuntunan, ada syariat, ada akidah yang kemudian harus diperjuangkan oleh Adam alaihissalam. Ada larangan, ada perintah di sana. Apakah kemudian perintah dan larangan ini sifatnya global kepada seluruh manusia? Tidak. Itu hanya bersifat untuk Adam alaihissalam dan juga istrinya. Setelah itu, apakah turun kemudian perintah yang jauh lebih besar daripada itu? Yes. Nabi berikutnya kemudian menerima perintah, menerima risalah untuk disampaikan kepada kaumnya, kerabatnya. Setelahnya, apakah kemudian poin itu mencakup kepada seluruh umat manusia? Tidak. Hanya kepada golongan tertentu. Begitu seterusnya. Jadi hukum mengikat kepada para nabi itu hanya temporer, bersifat sementara. Dia tidak dinamis, tetapi statis sifatnya. Begitu juga Nabi Musa. Kita loncat ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam menerima pengajaran. Apakah ajaran Nabi Musa untuk seluruh umat manusia? Tidak. Itu cakupannya untuk Nabi Musa aja dan umatnya. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Araf ayat 145, jelas sekali diterangkan bahwasanya perintah Allah kepada Nabi Musa agar meneguhkan hukum Taurat itu kepada kaumnya. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Lalu Allah mengatakan apa? Fa khuzha biquwatin. Itu perintahnya, jelas. Berpegang teguhlah kepadanya
Artinya berpegang kuatlah kepadanya. Suruhlah kaummu kemudian berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya hukum Taurat itu. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketika Musa kemudian dituliskan kepadanya Taurat, ya, sebagai sesuatu pelajaran dan penjelasan untuk segala hal kepada Nabi Musa dan kaumnya. Allah merintahkan, perintahkan kepada kaummu untuk teguh berpegang terhadap apa yang kuperintahkan. Ini tertulis di dalam kitabnya Bani Israel, ulangan 6, ulangan 4, agar kemudian perintah itu mereka jalankan dengan setia secara turun-temurun kepada keturunan daripada Bani Israel. Itu jelas itu. Lalu kemudian di Yeremia 31-33, hukum Taurat ini diberikan kepada Bani Israel. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel, bukan kepada setiap Bani Adam. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam datang juga demikian. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Al-Quran As-Zukhruf ayat 59, bahwa beliau diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu jelas di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ketika dikatakan bahwasanya in huwa illa abdun a'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel, jelas itu adalah untuk Bani Israel. Sama ditegaskan kembali di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus untuk pertanda bagi Bani Israel. Begitu juga di dalam kitabnya saudara kita, Yesus mengakui bahwasanya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu diterangkan dalam kitabnya saudara kita di dalam Matius 15 nomor 24. Nah, sekarang apakah ketika Nabi Isa alaihissalam atau Yesus datang kepada Bani Israel, manusia hanya Bani Israel saja yang ada? Enggak. Maka muncul kemudian utusan selanjutnya yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkar. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian untuk seluruh umat manusia, mengajarkan apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang, tuntunannya itu hanya hukum Taurat. Makanya Nabi Isa, Yesus tidak menambahkan hukum-hukum yang ada kepada Bani Israel. Nah, apakah hukum Taurat dan juga kitabnya pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu bisa untuk dipraktekkan kepada seluruh umat manusia? Tidak bisa. Maka Allah kemudian menurunkan Al-Quranul Karim sebagai penjelas kepada apa yang Allah inginkan berlaku terhadap seluruh umat manusia. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itulah saya katakan bahwasanya ketika ajaran Nasrani kita minta, coba Anda tuturkan, jelaskan tentang ekonomi di dalam kitabnya Nasrani, tidak akan ditemukan kaidah itu. Coba orang-orang Nasrani tunjukkan tentang hukum militer, tidak akan ditemukan data itu. Coba Anda jelaskan tentang ketatanegaraan, coba Anda terangkan tentang ilmu alam, coba Anda tunjukkan tentang hukum waris dan seterusnya, tidak akan kita temukan. Tetapi ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah jelas menerangkan manuzzila ilaihim, engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepada mereka agar mereka memikirkan, wala'allahum yatafakkarun. Jadi saudariku, yaitu penggambaran Nabi dengan risalah mereka datang di atas muka bumi, membawa ajaran kemudian, tapi itu hanya sebatas kepada kaumnya. Begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan wa khataman nabiyyin, beliaulah yang kemudian menuntun kepada apa yang diharuskan kepada manusia berlaku sampai di akhir zaman. Saya kira begitu, terlalu panjang saya menjelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Iya. Salah Ini host, izin ada sekali lagi, beberapa host. Ini permintaan, ada belasan permintaan. Barangkali yang Muslim nanti ada yang bisa mengalah ya. Mungkin mau bertanya dulu dengan Bang Zuma, silakan. Mungkin masih ada waktu ya Bang ya, mudah-mudahan. Iya. Iya.
Saya tahan untuk bertanya, cuman saya minta dijadikan moderator, host. Saya sejam lagi insya Allah bisa. Kalau boleh saran, biarkan dengan formasi seperti ini aja, host. Jadi biar fokus Bang Zumanya juga. Minta tolong dijadikan moderator, host, biar bisa bantu typing ini. Biasa nih banyak yang Nggak bisa diklik bang, nggak bisa diklik bang. oh ya wis, lanjut lah. Klik ngelek bang. Oke. Oke, lanjut Bang Zuma. Udah saya mau. Ya. Mau membesarkan tampilan Bang Zuma aja nggak bisa nih. Dari tadi saya coba nih. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut sedikit ya, boleh ya? Silakan bang. Oke, Silakan. baik. Jadi gini, apa yang bisa kita harapkan dari sekelompok manusia yang dituliskan di dalam kitab sucinya sendiri sebagai bangsa Tegar Tengku? Contoh, di dalam Yehezkiel 5, kita mulai dari pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat dari bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya, karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan. Sebab itulah, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Lihat, aku Tuhan, ya aku sendiri yang akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ini Tuhan berfirman di dalam kitab Yehezkiel, menceritakan tentang kemurkaan Tuhan kepada Yerusalem. 1. Kedua, Yeremia 9 nomor 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan buih, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Ketiga, Yehezkiel 33:28. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Keempat, Yeremia 4 nomor 7. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada lagi yang akan mendiaminya. Kelima, Yeremia 34 nomor 22. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah, dan mereka kembali kepada kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Selanjutnya, Yeremia 33 nomor 10. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Selanjutnya, Yeremia 6 nomor 11. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan taruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang tua maupun yang sudah lanjut usianya. Selanjutnya, Yeremia 4 nomor 29. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu, kepada setiap kota yang ditinggalkan, dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Ini bercerita, masih banyak lagi data yang bercerita tentang keadaan Yerusalem yang dihadirkan dengan keadaan seperti itu karena kemurkaan Tuhan. Kita bandingkan dengan ajaran yang dianggap sebagai ajaran setelah datang kemudian Nabi Musa, muncul pengajaran berikutnya. Apakah mungkin kemudian ketika Tuhan sudah murka kepada Israel, murka kepada Yerusalem, murka kepada tanah yang kemudian dijanjikan orang-orang ini untuk menguasai, seketika kemudian muncul pengajaran yang lebih ringan daripada ajaran yang disyariatkan kepada Bani Israel untuk kemudian menghukum orang-orang yang ada di Israel demi untuk
memuaskan apa yang Tuhan murkahkan kepada mereka. Maksud saya gini, kalau Tuhan sudah mengatakan akan meninggalkan Bani Israel, akan meninggalkan Yerusalem, berarti akan datang kemudian sosok pengajaran yang jauh lebih sempurna, yang mana ajarannya itu akan diterima oleh manusia yang tidak tegar tengkuk. Sedangkan kalau saudari saya menggunakan data-data sehingga menjadi Nasrani, tapi kitab yang Anda gunakan adalah kitab yang tidak jelas asal-usulnya, berasal dari bangsa yang dimurkai oleh Tuhan, maka kita harus merenungkan dengan baik nih, apa mungkin bangsa yang ditegur oleh Allah, yang ingin dimusnahkan oleh Allah, yang ditinggalkan oleh penduduknya, melahirkan sebuah kitab, dan ini kitab benar-benar kitab suci gitu. Apa mungkin kemudian kota yang sudah dimurkai oleh Tuhan, bangsa yang dimurkai oleh Tuhan dengan data-data yang akurat dari kitab mereka sendiri, kemudian bisa melahirkan sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab suci dan menjadikan kita meyakini ini adalah firman Tuhan. Sedangkan ketetapan Tuhan kepada mereka itu sangat jelas. Ketetapan yang datang kepada Nabi Musa itu sangat jelas. Bahkan Tuhan kemudian murka kepada mereka di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perkataan-perkataan yang ada dalam kitab suci, yang ada dalam kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kita lihat dalam Ulangan 4, di situ sangat jelas dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan dari nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Ini Baal Peor ini adalah sebangsa penyembah-penyembah dewa, dan ini sendiri adalah dewanya. Mereka selalu mempersembahkan darah manusia kepadanya. Sebab Tuhan telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti dewa Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturanku kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, supaya kamu melakukan yang demikian itu di dalam negeri yang kamu masuki untuk menduduki. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Nah, apakah kemudian Bani Israel memegang teguh ketetapan itu? Tidak. Tidak. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 7, Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torah, terkutuklah mereka. Artinya, ketika bangsa ini sudah sedemikian rupa pembangkangannya dan murka Tuhan ada kepada mereka, mustahil kemudian kita mengharapkan kebenaran muncul dari sana. Makanya Allah kemudian mengutus nabinya yang sama seperti Musa, yang mengajarkan seluruh aspek yang dibutuhkan oleh manusia, yang tersimpul di dalam Al-Quran Karim. Iya, silakan. Ya, silakan Mbak Febi mungkin mau bertanya dari penjelasan Bang Zuma tadi. Mbak Febi, silakan. Aku masih ada nggak ya? Halo? Baik. Masih. Oke. Silakan yang lain di atas ini, Bang Ananias mau bertanya, silakan. Mumpung Bang Juma waktunya masih ada, silakan. Wah, susah mau ketemu Bang Juma ini, nggak gampang, nggak setiap hari. Silakan Bang Ananias. Tiap hari ada kok di TikTok. Bang Asyomatik. Assalamualaikum. Nyimak Ustaz. Nah, silakan. Nyimak. Kalau masih bisa dijadikan moderator, saya bisa dijadikan moderator, Bang Guru. Suaranya kecil ya. Iya, saya nyimak Ustaz, saya nyimak di bawah. Nyimak ini nih. Tapi kalau memang masih bisa dijadikan moderator,
Ya silakan. Kalau masih bisa, kalau udah kembali jaringannya bang murid gitu. Saya hanya Belum normal, berkontrol belum di normal bawahnya. ini belum bisa. Saya lagi usaha mau besarkan tampilan. Iya, oke, nggak apa-apa bang. Bang, Bang dari murid tadi saya mau besarkan tampilannya nggak bisa. dilanjutkan aja diskusinya. Saya fokus ke bawah aja dulu. Saya liatin di bawah. Sambil saya bisa nunggu bisa dijadikan moderator. Belasan yang minta pertanyaan, yang minta naik. Bang Ananias Damaskus ini mungkin Mungkin. dari teman Kristen ya. Silakan Bang. Muslim. Oh Muslim, Masya Allah. Muslim ya. Teman. Kupikir teman yang lamanya ini. Bang Murid. Saya pikir Ananias yang perintahkan untuk menampar mulutnya Paulus, Bang. Nah iya. Ya, dari keterangan yang dari informasi yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi mungkin ada nih Mbak Feby hal-hal yang sifatnya prinsip dan Mbak Feby masih bingung, silakan. Ya, intinya ya berarti ya karena Nabi Muhammad adalah Nabi setelah Isa, dan menurut aku sih kayak pelengkap dari semuanya gitu. Terus dari kitab suci juga hanya di Al-Quran yang menjabarkan selengkap-lengkapnya, ya udah. Itu aja sih yang aku tangkap. Iya, Masya Allah. Minimal habis ini saudari saya renungkan itu semua. Kenapa gini? Karena ketika kita salah langkah gitu ya dalam kehidupan ini terkait dengan kehidupan duniawi, mungkin besok ya kita bisa menemukan sesuatu yang baik. Misalnya gini, dalam kehidupan kita misalnya terjebak dengan narkoba, besok hari kita bisa bertobat, bisa kemudian kita itu separah apapun kemudian penderitaan yang kita alami karena obat-obatan terlarang ini, ya berakhir dengan kematian kan gitu. Setelahnya adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Artinya bisa jadi orang itu selamat karena dia punya amal kebajikan, dia punya amal baik, tapi hanya karena narkoba dia meninggal, bisa jadi dia juga akan masuk ke dalam surga setelah Tuhan mengampuni dosa-dosa kan gitu. Tapi yang dikatakan kufur, yang dikatakan ingkar terhadap utusan Tuhan, mati di dalam keingkaran itu, maka ya kekal di neraka. Iya. Kalau di penjara seumur hidup paling juga 20 tahun, 30 tahun meninggal. Dah selesai perkara dunia. Yang kita khawatirkan ini yang di akhirat. Gimana ceritanya kalau misalnya Islam itu yang benar, ajaran kita yang salah gitu. Berarti kita harus menanggung derita di api neraka dalam kehidupan kekal, bukan setahun, bukan 1000 tahun, bukan sejuta tahun, tapi selamanya. Maka oleh karena itulah kemudian kalau kita cinta terhadap diri kita, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, istri, semua yang kita sayangi, maka kudu kita harus menjadi cahaya dalam rumah tangga, cahaya dari keluarga, menjadi air yang menghapuskan dahaga di mata keluarga, tengah-tengah keluarga. Dan itu hanya bisa ditemukan di Islam. Bukan karena saya Islam, bukan. Tetapi sejauh saya belajar, itu kebenaran itu mutlak ada di Islam. Contoh nih, contoh sederhana. Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat-sangat terperinci di dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang selama kurang lebih 2-3 pekan ini saya bahas, tapi belum ada teman Kristen yang mampu untuk menguraikan dengan baik. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat terdahulu disyariatkan mereka menyembelih, mengorbankan, mempersembahkan persembahan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak yang diminta, dan itu dijelaskan oleh Al-Quran. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang ummi. Dalam arti kata beliau tidak ngerti Torah, dia tidak ngerti Injil, tidak ngerti Zabur, tidak kenal Abraham itu siapa, Musa itu siapa, Isa itu siapa, tidak kenal beliau.
Tapi seketika datang pemberitaan kepadanya berupa wahyu, diberitakanlah hal ini. Dan ternyata kita di zaman sekarang, hidup di zaman digital, apapun bisa kita akses dengan mudah. Kita mengetahui bahwa ternyata memang betul Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan seperti itu. Ternyata memang betul. Di Imamat 1 nomor 2 ternyata Tuhan meminta persembahan kurban hewan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita mengakui Islam itu benar, karena Islam meminta persembahan kurban hewan dari aspek ini aja, kita tidak bisa pungkiri kebenarannya itu, bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya juga untuk mempersembahkan hewan. Bagaimana dengan Yesus? Ternyata subhanallah, Yesus pun di dalam kitabnya orang-orang Kristen, Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4, Yesus meminta kepada pengikutnya untuk mempersembahkan darah hewan. Islam, Musa, Yesus, satu pengajaran, mempersembahkan persembahan berupa penyembelihan kurban, itu berupa hewan. Sedangkan agama Kristen mempersembahkan kemudian sosok manusia, darah manusia di atas tiang salib. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai sejarah, yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa mereka itu adalah ajaran Aztec, Meksiko, ajaran Maya yang ada kemudian di kisaran benua Amerika, kemudian Inca itu juga di Kolombia atau Amerika juga bisa, Celtics itu juga adanya di benua Eropa. Persembahan mereka, ajaran mereka itu seirama dengan ajaran Romawi kuno, Israel kuno, Mesir kuno, Yunani kuno. Mereka mengorbankan manusia untuk sebagai persembahan kepada dewa-dewa mereka. Dan itu Islam sifati hal yang sama. Kristen sifati hal yang sama, mempersembahkan darah manusia kepada apa yang mereka imani sebagai rasa takut, supaya nggak masuk neraka, supaya nggak dimurkai oleh dewa, supaya bisa disayangi oleh dewanya. Maka mereka mempersembahkan darah manusia untuk mengademkan kemurkaan dewa-dewa mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi di Islam justru mengajarkan hal yang sangat luar biasa. Walikulli ummatin, pada setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban berupa hewan ternak. Imamat 1 nomor 2, apabila di tengahmu, apabila kamu mau mempersembahkan, ajarkan kepada Bani Israel agar mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak. Imamat 1 nomor 2. Nah, lalu kemudian ajaran-ajaran persembahan yang seperti disebutkan tadi itu disinggung kemudian di dalam Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang dari anak mereka kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Lalu larangannya di mana? Imamat 18 nomor 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah, sebab akulah Tuhan. Subhanallah. Ini yang kemudian diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Agama tagut, orang yang kemudian mengikuti angan-angan mereka di dalam beragama. Jadi ya, mumpung ada kesempatan, mari belajar lebih dalam lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan kebenaran di dalam kehidupan. Orang yang tersentuh hidayah itu terkadang gelisah di dalam hidupnya ketika menemukan sesuatu yang tidak rasional dalam perspektif pemahaman keyakinan yang dianut. Gelisah hatinya, gusar jiwanya, gak tenang hidupnya. Itu adalah tanda-tanda hidayah. Tapi ketika sudah datang kebenaran kepadanya,
dia temukan dirinya dalam keadaan mempertuhankan sesuatu yang tidak seharusnya, mengimani sesuatu yang keliru, maka dia tenang dalam hidupnya itu, tenang dalam keadaannya itu yang diterangkan oleh Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Artinya buta bisu dan tidak lagi kemudian bisa diberikan pencerahan kepada mereka kecuali dengan hidayah Allah itu sendiri. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, saya jadi khotbah di sini dikarenakan karena sahabat kita dari Kristen juga mungkin sesi belajar atau ingin memperdalam lagi materi-materi keislaman atau apapun itu, sehingga kalau saya banyak bicara saya mohon maaf teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini tidak mendatangkan iri hati dan dengki, karena Bang Suma itu banyak dicerca dari beberapa golongan. Saya juga kok, Bapak. Masya saya Allah. dicerca. Iya. Silakan teman-teman yang lain ditambahkan atau ada yang ingin diralat dari penyampaian saya. Iya, apa yang abang sampaikan udah cukup bagus bang ya. Artinya udah Insya Allah. masih bisa berpikir. Tapi ini banyak permintaan ini, gimana nih, bisa saya naikkan salah satu atau gimana nih kawan-kawan yang di atas ini? Ada yang mau bertanya atau tidak ini kira-kira? Kalau ada Oten dinaikkan aja bang. Bang Toto? Ya udah nggak iya, apa-apa. boleh. Iya makanya saya mau naikin ini, makanya. Sambil nunggu Bang Atta, nggak apa-apa. Nggak usah. Feby di sini aja, nggak apa-apa. Nggak, Tenang aja, saya, Bang Feb. Murid. Saya nggak apa-apa, saya turun dulu aja ganti sama yang lain. Nanti kalau memang udah bisa Oke, dijadikan coba moderator, ngalah dulu jadi Bang moderator aja. Asiomatik. Ini Ya, kayaknya dari awal tadi udah minta nih, cuman saya nggak nge-lag juga TikToknya nih. Oke, yang ini ya. Yang udah lama kayaknya tadi nih. Dia antrinya udah lama nih, ntar ya, mana tadi? Ntar. Paulus tadi itu mau naik, Paulus mau naik. Kenapa Mbak Feby? Paulus Moy tadi loh yang pakai kacamata tadi, dia mau naik. Oke. Sebentar. Baby kemarin Ini karena pesan Al-Quran tuh udah nyampe ya? Belum. Belum nyampe. Lama pre-order, ada pre-order gitu. Oh, udah. saya akan coba naikkan yang ini dulu nih. Aduh. Ntar dulu. Nge-lag ini ya, coba ntar. Coba ada kawan-kawan yang diturunkan dulu. Bang Toto turun dulu, Bang Toto. Mohon izin. Saya nggak berani nurunkan nih, karena kalau saya keluar dari menu yang ini takutnya nanti nggak bisa balik. Oh, turun sendiri. Ya udah nggak apa-apa, biar Feby turun nanti. Hancur ini. saya turun tadi Bang Host, nggak apa-apa saya turun. Nanti kalau udah bisa dijadikan moderator ya. Turun, oke. Dilanjut Bang Suma ya, dilanjut semua ya. Makasih bang, makasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasihan nih, karena udahlah dari tadi nih. Tapi biasa Kayak juga gini. mereka saking lamanya sampai tidur loh. Begitu dinaikkan ngorok dia. Enggak bang. Tapi enggak saya rasa. Karena kalau ada Bang Zuma, saran mereka yang tinggi bang. Apalagi kalau Oten nih biasanya penasaran dia. Ntar aduh. 1, 2, 3. Oke. Siapa ini? Mudah-mudahan. Halo, selamat malam, pagi. Pagi, silakan. Waduh. Sudah saya terima, silakan. Di tempatku nggak ada loh. Belum ada. Belum. Ada bang. TikToknya lagi nge-lag nih. Bentar ya. Saya turun. Halo, kalau nggak ngomong saya turunin ya. Saya pilih yang lain ya. Maaf ya. Udah aku bilang Oke. tidur. Oke.
Assalamualaikum, salam toleransi semua saudara-saudaraku NKRI harga mati. Iya, iya. Semangat Terima subuh. dari kota mana dulu, Bang? Gua Tangerang. Semua. Iya, Oke, Tangerang. Iya, Baik, gimana silakan, kabar Bang. saudaraku, saudara sebangsa tanah airku ini. siap. Sholat lima waktu 86 jalan bro. 86,3. Ya, gimana? Kusut lo. Ya lo tau gue lah, gua Kristen. Gue mau nanya nih Zoom. Iya. Ya. Itu gua kan lo tau gua nggak ada urusan penghujatan. Gue cuma mau nanya, yang bener itu yang mana ya? Sahabatnya Nabi Muhammad pertama tuh itu Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab ya? Yang mana ya? Gue bingung. Maksudnya pertanyaan ini tujuannya apa, Bang? Tujuan gue adalah gue ingin mencari ilmu pengetahuan. Gue nggak ada urusan penghujatan. Gue mau cari ilmu pengetahuan. Gue anti penghujatan agama soalnya. Gue mau tahu. Karena kan ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Thalib. Gue bingung. Kalau Umar bin Khattab tuh siapa ya? Dia sahabat beliau. Nah, ada sejarahnya gak Zoom? Gue bisa dapetin di mana ya? Sejarahnya tentang beliau itu. Jadi kalau Umar bin kita Khattab. berbicara Coba jelasin. sahabat-sahabat Rasulullah itu ya, yang pertama kali kemudian menjadi teman pada saat beliau mendapatkan risalah kenabian, ada Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, yaitu sahabat-sahabat beliau. Itu ada gue bisa dapetin tentang sejarah mereka di mana ya, Zoom? Sirah Nabawiyah juga ada. Nggak, gue nyarinya di mana? Gue kan orang Kristen. Gue nyarinya gue nggak tahu nih kalau referensi tentang sejarah sahabat-sahabat Nabi. Ya itu Jadi gua bisa dia. nyarinya di mana? Di Gramedia ada, kurasa di Gramedia. Oh ada ya. Iya. Karena gue tanya teman gue, dia ustadz gue, dia bilang ada susah nyarinya. Gue diminta cari ke Gunung Agung nggak dapet. Gramedia kemarin gue juga nggak dapet juga. Kalau di online ada semua. Gimana? Kira-kira. Kalau di online ada nggak kira-kira di online? Saya rasa ada. Ada ya. Iya. Iya ya. Oke, sama nih tadi lu bilang katanya kan juga banyak juga orang-orang yang nggak suka lu. Cuman kalau gua sendiri bilang, gua respect ke lu. Gua seorang Kristen garis lurus dan gua respect ke lu. Karena sejauh yang gua lihat, lu nggak pernah menghujat agama Kristen. Lu hanya meluruskan apa yang oknum oten tanda kutip adalah selingkuhan dari yang tertulis di Al-Quran. Gue melihat lu adalah itu suatu tindakan yang benar. Lu memberikan namanya suatu keterangan meluruskan. Ya, tetap berjuang ya Zuma ya. Iya, terima kasih ya saudaraku, Masya Allah. Gue seorang Kristen garis lurus, Tuhan gue Yesus, tapi gue mendoakan lu Zuma untuk tetap lu berjuang demi agama Islam. Amin. Oke, gue permisi dulu, Tuhan berkati semuanya. Oke, terima kasih Ya, saudara silakan, bro. Erik. Ya. Thank you. Baik. Ini abang tadi ini Kristen juga, Bang ya? Iya, beliau Kristen. Iya, baik. Baik, saya naik. Ada Erik, ada mudah-mudahan bisa dinaikin ya, silakan. Ingat ya kalau saya panggil halo. Aduh, leletnya ntar. Atau Mbak Feby mau bertanya, tanya aja dulu Mbak Feby, silakan. Ini ada teman kita. Halo. Akun kurus. Dari kota mana? Solo. Halo. Dari Sulawesi. Dari Solo, Sulawesi. Iya. Oke, silakan. Halo. Silakan Bang Lurus. Ngomong bang. Kalau nggak ngomong nanti ini bang. Sariawan. Halo, silakan bang. Dari tadi Naikkan satu lagi Bang. Baru di
Naikkan Sudah dari tadi aku ngomong. Dari tadi ngomong. Oke bang, silakan. Suaranya nggak kedengaran di sini. Nggak kedengaran bang, nggak kedengaran. Oke, silakan bang, silakan bang. Termute ini. Oke, silakan. Termute. Assalamualaikum. Kenapa bisa termute? Tak tahu lah wah ini. Nggak ada yang meniut bang. Silakan. Abang dari kota mana tadi bang? Sulawesi. Sulawesi mana bang? Utara, selatan. Sulawesi. Payah kali menyebut Sumatera. Apa selatan bang? Apa Kendari, Tenggara? Baik, silakan abang. Sinyal jelek. Iya, oke. Silakan. Apa yang abang ingin tanyakan atau ingin sampaikan dengan Bang Zuma? Silakan. Hubungan Bang Juma sama Yuni. Maksudnya? Nggak jelas ini ah. Apa pula Oke. hubungan? Tanya, kalau enggak saya pilih yang lain. Apa hubungan Bang Zuma sama Yuni? Kalau Yuni itu murid saya. Beliau sempat ikut di kaderan bela diri yang saya geluti selama ini. Beliau sekarang tinggal di Arab Saudi. Beliau ada Yuni Cilegon ini, bukan yang di Arab. Oh, Yuni yang mana ini? Cilegon bang. Cilegon. Oh, saya tinggal. Oh, Yuni yang itu. Nggak usah bahas itulah. Nggak jelas. Jatuh cinta dia sama kau bang. Iya. Oke bang. Silakan, ada hal lain yang mau dipertanyakan? Kalau enggak ada, saya pilih yang lain. Kasih aku turun dulu. Iya, hati-hati di jalan. Iya bang, ya bang terus. Ya oke bang, baik silakan. Tangganya tak ada ini. Mana aku turun? Meluncur Oke, aja silakan. bang, luncuran. Berarti saya pilih yang lain. Baik. Terima kasih ya bang. Ada Oke, yang saya berikutnya saya terima, siap-siap. Jangan bertanya di luar ini ya. Di luar Apologet. keilmuan. Iya, betul. Jangan bertanya di luar keilmuan ya. Oke. Nih. 1 2 3 4. Waduh, ngelik banget. Ya Allah. Karena ini banyak lebih sampai ngelek begini. Ntar sabar, saya sudah lik. Ini yang penting hostnya jangan tidur aja. iya. Dari Bang Rizal tadi ketiduran kayaknya. Bang Rizal. Halo host enggak bang? Tenang. Parah kali ini. Masih ada nih. Bapak mau bertanya bapak. Silakan. Mau bertanya tidak bapak? Dia lagi cari jalan turun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Baik, oke, silakan. Mulia nama ya seperti Bang Sumaya. Oke, Iya. silakan. Aku bingung milihnya, masalahnya udah. Teman kita yang satu nggak. Tentang bulan Juni mau tanya Ya, nih tanggal yang mau berapa? naik silakan kirim angka 1. Berapa, Yang Bang? mau naik silakan angka 1. Bulan ya. Juni itu kalau nggak salah kemarin teman-teman sepakat tanggal 29. Tapi 29. belum fix. Iya, Lo hadirnya. amin. Ini teman kita ini. Kita secara mualaf ya. Iya, insya Allah. Iya bang, bentar bang. Ketemu deh. Ini bapak ini nggak bisa turun sendiri rupanya. Harus
Diturunin aja. Harus nanti ini cuma. Iya. Artinya dia bilang kita kejang-kejang bang, jadi turunin. Saya turunkan bang ya, bapak ya. Ya saya turunkan bapak ya, maaf ya. Saya terima yang lain juga nih. Karena turunkan. Allahu Akbar.